Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan supaya iman dan pengharapan kita terus dikuatkan dan diteguhkan. Dan kita percaya karena firman Tuhan sumber kekuatan yang akan menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan, bahkan berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 16 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan, untuk mengikut Tuhan, jadi pengikut Tuhan Yesus, tidak mudah. Dikatakan apa? Ia harus, tidak ada tawar-menawar, harus menyangkal dirinya. Artinya apa? Menyangkal dirinya itu artinya hidup bukan untuk dirinya lagi. Ya, bahkan berani berkata hidupku bukannya aku lagi, seperti surat Rasul Paulus ya dalam Galatia 2 ayat 20, saya bacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi hidup bukan untuk diri sendiri lagi, bukan mengejar ambisi pribadi lagi, tetapi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menyangkal diri itu artinya bukan kita hidup untuk diri kita lagi. Ya, itu yang pertama. Ya, kayak lagunya ada ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, seperti itulah ya, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya. Nah, ini bicara tentang memikul salib, bicara tentang penderitaan. Ya, jadi memikul salib artinya orang yang mau menderita karena nama Tuhan. Ya, menderitanya bukan karena kejahatan, tetapi karena kebenaran. Ya, 1 Petrus 3 ayat 17 berkata demikian, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, jadi sekalipun orang Kristen kalau dia dipenjara, masuk di penjara misalnya ya, tetapi kalau dia dipenjara karena kejahatan yang dia lakukan, karena korupsi, karena mungkin berbuat kriminal sehingga dia dipenjara, itu bukan pikul salib. Yang namanya pikul salib itu menderita karena nama Tuhan. Ya, misalkan di penjara pun juga karena dia bukan karena kejahatan yang dilakukan, tetapi karena dia ikut Tuhan, karena melakukan kebenaran firman, sehingga dia dipenjara misalnya. Nah, itu pikul salib. Jadi pikul salib itu juga bisa bicara tentang mungkin kita dibenci orang, kita ya dibully orang. Ya, saya mengalami pada waktu kecil dibully sama teman-teman saya karena saya orang Kristen. Nah, yang seperti itu yang dimaksud pikul salib. Jadi kita menderita karena nama Tuhan. Jadi bukan karena kesalahan atau kejahatan yang kita buat. Ya, terus yang ketiga, mengikut aku. Nah, setelah menyangkal dirinya, terus memikul salib. Yang ketiga, mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya kita manut sama Tuhan. Tuhan mau apa dari hidup kita? Kita manut mengikuti. Kemana Tuhan pergi kita mengikuti. Ya, itu namanya ikut Tuhan. Ya, jadi pengikut Tuhan harus mengikut Tuhan dong. Nah, kalau kita perhatikan dari urutan tadi, menyangkal diri, pikul salib, yang ketiga kok mengikut Tuhan. Saya jadi punya gambaran. Jadi mengikut Tuhan sampai seperti Tuhan Yesus pikul salib kemana? Ke Golgota. Jadi setelah pikul salib kemana? Ke Golgota. Golgota bicara tentang apa? Kematian. Bahkan sampai kematian. Ya, artinya kita harus setia sampai akhir. Ya, ikut Tuhan.
sampai akhir. Jangan ada ragu, jangan ada bimbang, jangan sampai kita berpaling. Ya, jadi intinya jadi pengikut Tuhan ternyata tidak mudah ya. Kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Jadi hidupnya tidak lagi stres dengan masalahnya sendiri, bergumul terus dengan masalah hidupnya sendiri, tetapi kita mulai mengikut Tuhan. Kalau toh bergumul tentang pekerjaan Tuhan, bergumul tentang apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan. Jadi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang siap bayar harga untuk semua ini. Tetapi bukan berarti terus ikut Tuhan selalu menderita kesusahan. Tidak juga. Karena Tuhan sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berkat Tuhan pasti juga ada. Pemeliharaan pasti ada. Penyertaan pasti ada. Bahkan ketika kita pikul salib sekalipun, itu pun tetap disertai Tuhan. Kita tetap ditolong Tuhan. Kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Jadi setiap apapun yang terjadi atas hidup kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, pasti disertai, pasti ditolong Tuhan. Ya, jadi bukan berarti terus diizinkan kita mengalami penderitaan, nanti kuat atau tidak, pasti dikuatkan. Ya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ya, dengan apa yang terjadi atas hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sesungguhnya Tuhan tetap berperkara. Tuhan mau pakai setiap hidup kita untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Ya, jadi mari jadi pengikut Tuhan harus ngikut Tuhan. Ya, mulai dari menyangkal diri, pikul salib sampai mengikut Tuhan. Artinya kita mau kemanapun Tuhan pergi mengikutinya, bahkan menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Biarlah melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Karena tadi dikatakan di depannya, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Artinya Tuhan memakai hidup kita. Biarlah melalui hidup kita orang lain diberkati. Melalui hidup kita orang lain yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat dilegakan. Melalui hidup kita orang lain yang kesusahan dihiburkan. Orang lain yang putus asa beroleh pengharapan. Melalui setiap hidup kita orang lain diberkati. Percayalah, kalau Tuhan mau pakai kita yang demikian, maka Tuhan akan memampukan kita. Ya, misalnya kita harus jadi berkat bagi orang lain, percayalah hidup kita pasti diberkati. Bagaimana kita bisa memberkati kalau kita tidak diberkati? Percayalah, Tuhan pasti memberkati juga akan hidup kita. Percayalah akan pimpinan penyertaannya. Ya, mari jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang selalu menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan akan perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sekalipun Tuhan, untuk mengikut Engkau kami harus menyangkal diri, memikul salib, bahkan mengikut Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami biarlah dalam kendali dan pimpinan-Mu. Engkau yang berdaulat dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.